Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas taklid dalam usuli syariat. Taklid adalah menerima atau mengikuti ucapan seseorang sedangkan yang menerima tidak tahu dalil atau pengambilannya. Taklid dalam usul syariat adalah taklid dalam urusan akidah atau tauhid. Hukum taklid dalam masalah ini ulama beragam. Yang pertama menyebutkan bahwa hukum taklid dalam usul syariat itu tidak boleh dan tidak sah imannya, karena setiap orang yang taklid dalam hal ini imannya akan tarodud, ragu dan tidak yakin. Ini adalah pendapat Abu Bakar bin Al-Arabi atau Ibnul Arabi. Yang kedua, taklid dalam usul syariat hukumnya boleh dan imannya sah, asalkan si muqallid alias orang yang taklid harus mempunyai jazam, kepastian atau keyakinan yang kuat, yaitu seandainya orang yang ia taklidi merujuk kembali ucapannya, maka si muqallid tetap pada pendapat yang pertama, pada pendiriannya. Dan jika ia mampu menggali dalil, walaupun dalil ijmali tetapi ia tidak menggalinya, maka ia berdosa. Pendapat yang ketiga adalah taklid dalam usul syariat itu boleh dan ia tidak berdosa, walaupun ia tidak menggali dalilnya, walaupun ia sebenarnya mampu mampu menggali dalil, selama ada orang yang mengetahui dalil. Nah, pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dan lain-lain. Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa keimanan itu telah ada sejak lahir, sebagaimana hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam konteks ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkata, ajma'al ashab ala anal awama mu'minuna arifuna birabbihim wa annahum hasul jannah kama ja'at bihil ahbar. Ashab telah sepakat bahwa orang-orang awam itu beriman, mereka mempunyai iman dan mereka mengenal Tuhannya, dan sesungguhnya mereka itu penghuni surga sebagaimana telah terdapat dalam hadis-hadis. Namun yang perlu diingatkan bahwa dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyah, Al-Imam Ibnu Hajar berkata, layan bagi lil insani alladzi lam yuhitta bi muqaddimatil ulumil ilahiyah wal barohinil qat'iyah ayastagila bi mutalaati sayyin min kutubil aqaidil muskilah. Bagi seseorang yang tidak menguasai muqaddimah ilmu ilahiyah dan dalil-dalil qat'iyah, tidak usahlah ia sibuk mempelajari sesuatu dari kitab-kitab aqaid yang sulit. Fa innaha muzillatul aqdami lil awami, maka sesungguhnya itu bisa memelesetkan kaki-kaki bagi orang-orang awam. Wajalibatun liwuqihim fi watratil khairati wal awham, dan itu bisa menarik kepada tibanya mereka piwat roti dalam posisi kebingungan dan waham. Lalu dalam kitab Al-Jawajir Aniktiro fil Kabair, wa minha hamlul awami wa man lam yumarisil uluma ala tafakuri bi dzatillahi wa sifatihi. Sebagian dari dosa besar adalah hamlul awami, memikulkan orang awam, waman lam yumarisil ulum, dan orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu, ala tafakuri bidzatillahi wa sifatihi, untuk bertafakur dalam zat Allah dan sifat-sifat Allah, wa bi umurin la tablughuha uquluhum, dan dalam perkara-perkara yang akal-akal mereka tidak sampai kepadanya. Wahada, dan ini mudilatun, menyesatkan lahum kepada mereka. Lalu dalam kitab masih Fatawi Al-Hadisiyah, wa tawasulu ilaihi, dan bersarana untuk sampai kepadanya, bitorikil asairoti, dengan perjalanan as'ariyah, bahwa wa insoha illa annahu la yu'minu ala sahibihil fitnah. Walaupun benar, tapi orang yang melakukannya tidaklah ia aman dari fitnah.
Walihada, karena itu tarokah salaf, ulama salaf meninggalkannya lali ajihim, bukan karena mereka tidak mampu anha, bahwa mereka aqalu lebih berakal, wabhamu lebih paham, miman ba'dahum tinimang orang sesudahnya. Lalu selanjutnya, payatayanu ala wulatil umur man uman yushiru ilmal kalam benal amati lekusuri afhamihim anhu. Maka kepada yang berwajib, ia harus mencegah orang yang memasurkan ilmu kalam, mencegah orang yang membewarakan ilmu kalam antara orang-orang umum, antara orang-orang awam, likusuri afhamihim anhum, karena dangkal paham-paham mereka dari memahami ilmu kalam itu. Alhasil dari rangkaian ini, bagi orang-orang awam dianjurkan belajar ilmu tauhid maksimal sampai kepada kajian umpama kitab Tijan Ad-Daruri. Nah, adapun selebihnya dari itu, yaitu ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu tauhid yang luas ibaratnya, ilmu-ilmu tauhid yang dalam, maka tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang yang belum mapan ilmunya. Semoga bisa dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.